Salam pendengar RRI dimanapun berada, senang sekali saya menemani Anda dalam renungan malam ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Kau berikan bagi kami. Malam ini melalui renungan malam kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pengantar tidur malam ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Sakarya 3 ayat yang ke-1 sampai 4. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayannya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan pada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, ketika saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, tetapi iblis juga berdiri di samping kanannya. Roh Kudus mengingatkan saya bahwa siapapun kita datang kepada Tuhan, iblis juga tidak tinggal diam. Kerap kali kita digoda oleh iblis. Kerap kali iblis mempengaruhi pikiran kita, membuat kita ragu-ragu, doa kita sepertinya kita tidak yakin dengan doa-doa kita. Yosua ketika dia menghadap malaikat Tuhan, dia dalam keadaan berdosa, dalam keadaan pakaiannya kotor, penuh dengan lumpur dosa. Tetapi kerinduan Yosua inilah yang akhirnya diterima oleh Tuhan. Tuhan menggantikan pakaian yang kotor dengan pakaian pesta. Artinya di sini ada pengampunan. Ketika Yosua datang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, menghadap Tuhan dengan penuh penyesalan dosa, maka Allah setia dan adil, dia mengampuni dosa Yosua. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yosua seorang imam besar saja pun digoda oleh iblis. Apalagi kita. Iblis mendakwa Yosua. Ketika kita berdoa, kita dituduh, mendakwa itu menuduh. Kita dituduh oleh iblis. Kamu tidak layak. Dosa kamu tuh banyak. Doa kamu tidak didengar. Dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang ada di dalam otak kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, benar-benar fokus kita hanya kepada Tuhan. Menaruh hati dan pikiran kita, yaitu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengalami yang namanya kelepasan. Amin. Kita mengalami yang namanya keajaiban ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah itu adil. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semua kita berharga di mata Tuhan. Kita layak untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, Tuhan sanggup putihkan itu seperti salju. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kita yang datang kepada Tuhan memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Tuhan menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Jika hari-hari ini kita merasa bahwa doa kita tidak didengar, kita merasa bahwa kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan, iblislah yang menaruh pikiran-pikiran di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, mari belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Merenung-renungkan firman Tuhan setiap hari. Sehingga
ketika kita datang kepada Tuhan, kita sujud menyembah kepada Tuhan, kita sembah Dia. Pikiran dan hati kita hanya fokus kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana caranya untuk fokus kepada Tuhan? Tentu, ketika kita berdoa, dalam pikiran-pikiran kita terlintas masalah, terlintas hal-hal yang porno, terlintas dari hal-hal yang sampah. Tetapi apakah kita terlarut dengan pikiran-pikiran yang berasal dari dunia ini? Melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan, isi pikiran kita. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan ajari saya. Ketika menyembah Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Dan kita membayangkan bagaimana proses penyalipan. Kita nonton di film, kita nonton, lalu kemudian, saudara yang terkasih, apakah itu Yesus? Tidak. Itu film-film yang hanya membantu kita memvisualisasikan agar kita mudah untuk meresapi kebaikan Tuhan, untuk merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan sebenarnya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tidak ada satupun yang melihat Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran kita inilah kita fokus ketika kita datang kepada Tuhan. Katakan dia baik, Yesus itu baik, Yesus itu menolong, Yesus itu penyembuh. Dipikir-pikirin, direnung-renungkan. Maka Allah yang maha hadir, dia mengenal setiap hati kita. Dia mengampuni kita, dia memulihkan kita, dia memberikan kita kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekotor apapun Anda dan saya datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia, dengan hati yang penuh percaya kepadanya. Jangan pernah ragu-ragu. Kalau iblis menaruh hati dan pikiran kita untuk kita ragu kepada Tuhan, maka bergegas untuk ingat akan firman Tuhan. Taruh pikiran-pikiran kita di dalam pikiran Kristus. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan malam ini, mari sebelum tidur kita koreksi hati kita koreksi diri kita. Mohon ampun atas pelanggaran dosa kita. Dan melalui renungan malam ini sebagai pengantar tidur, firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biar masalah ini diserahkan kepada Tuhan, seluruh persoalan kita diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu mengambil alih setiap persoalan kita. Ketika kita tidur dengan tenang. Bapak, Ibu, Saudara, terpujilah nama Tuhan. Jangan sampai ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, iblis menuduh kita. Kita hidup dalam kekudusan. Kita mohon ampun, minta Tuhan basuh hati kita, ubah seluruh hidup kita. Sekalipun iblis itu mencoba-coba untuk menuduh kita, tetapi Allah dengan malaikatnya mengusir, menghardik roh jahat, menghardik iblis. Dan iblis tidak berkuasa atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan. Makin hari makin giat, makin mencari Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu. Malam ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui renungan malam ini sebagai pengantar tidur kami. Sekali lagi Tuhan, mohon ampuni kami, layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.